Karena ini sifatnya juga sharing-sharing juga sih, kenapa kok bisa sampai terjadi trouble yang seperti itu gitu loh. Ya untuk antisipasinya juga gimana itu supaya kita semua itu pada ngerti gitu loh. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Caencuk ya Lur. Kali ini aku mau San Mori Lur. Tapi San Morinya sendirian Lur, solo vlog. Kalian lama ya nggak lihat aku solo vlog ya, ngevlog sendirian untuk seperti dulu ya. Ya kalau inget-inget yang dulu-dulu. Canda dulu. Oke, jadi ini aku San Mori Lur, beneran San Mori karena ini masih pagi banget, ini masih sekitar jam 5 lebih 20 ya, setengah 6 lah gampangannya gitu. Jadi ini aku San Mori mau OTW ke Mojokerto lagi Lur. Jadi ya cukup semalam aja sih, kemarin sore itu nyampe ke Surabaya, lalu paginya ini aku balik lagi ke Mojokerto ya, karena ada satu dan lain hal yang membuat aku memang harus balik ke Mojokerto lagi. Ya sebelumnya emang nggak pernah mungkin ya vlognya Caencuk ada yang pagi-pagi banget seperti ini gitu loh, yang ya bahkan matahari aja ini belum kelihatan gitu, udara masih sejuk banget gitu ya, biar pernah lah ya. Karena kalau konten-konten San Mori biasanya itu ya ketemunya sama San Molor gitu loh, udah terang banget, berangkat kadang jam 7 gitu loh, barusan start engine itu jam 8 ya kan, San Molor gitu loh ya, biasa lah ya fenomena zaman sekarang gitu. Sampai kalau katanya Mas Wah itu San Mori pagi-pagi itu hanya mitos gitu loh ya, ya emang bisa aja dibilang mitos gitu loh. San Mori pagi-pagi itu cuman buat apa ya, cuman buat orang-orang yang emang niatnya berangkat kerja aja pagi-pagi hari Minggu ya, pastinya kan nggak mungkin deh kalau molor-molor gitu kan ya, nggak. Ya contohnya kayak aku ini loh, nggak mungkin kalau hari ini aku San Molor, karena ini emang San Morinya aku buat berangkat kerja gitu loh ya, harus bener-bener pagi, bener-bener tepat waktu gitu ya. Bukannya terus kalau San Mori sama temen itu nggak tepat waktu sih ya, ya enggak gitu. Cuman emang biasanya kalau komunitas itu kan startnya itu bisa aja dimulai jam 7 gitu pamfletnya, ntar barusan jalan itu jam 8 lah sambil nunggu teman-teman yang lainnya yang molor-molor juga gitu loh. Ya oke, untuk vlog kali ini karena aku sendirian jadi aku nggak ngevlog, nggak ngobrol sama siapa-siapa gitu loh. Jadi untuk vlog kali ini isinya itu lebih tepatnya aku klarifikasi atau mungkin ya ngasih penjelasan lah kenapa apa namanya yang waktu ketika aku terakhir main ke Cangar, video terakhir yang ini itu sampai terjadi remblong, sampai trouble gitu loh si Marsha ini ya, namanya juga musibah ya, nggak tahu gitu loh. Cuman ya sempat bete aja itu kenapa gitu loh ya, sebelum ada pertanyaan atau ada apa ya istilahnya, ada hujatan dari netizen gitu, katanya apa suka main ke Cangar, katanya itu sudah kali-kali jalan main Cangar tapi kok masih aja mengalami remblong gitu ya. Ya gimana lagi ya, kembali lagi namanya musibah itu kan ya, kita nggak tahu gitu loh. Cuman ya ini aku makanya ngasih penjelasan ke teman-teman semua ini, karena ini sifatnya juga sharing-sharing juga sih, kenapa kok bisa sampai terjadi trouble yang seperti itu gitu loh ya. Untuk antisipasinya juga gimana itu supaya kita semua itu pada ngerti gitu loh. Iki lumayan lama iki lho, soalnya itu di depan ada kereta lewat, jadi biasanya itu ketika emang itu ada kereta lewat untuk lampu warna merahnya ini agak lama, settingannya kayak gitu sih. Oke lanjut, jadi sebenarnya itu saat kemarin itu pengeremanku ini yang belakang kan ya, ya itu anehnya gitu loh, pengereman yang belakang itu yang bermasalah, itu yang seharusnya itu kemungkinan kecil pengereman belakang bermasalah, karena namanya orang teknik pengereman sendiri itu ketika berkendara itu kan 70 depan 30 belakang ya. Cuman kenapa kok kemarin remku itu yang belakang gitu loh yang bermasalah
Ya sebelumnya aku kasih tahu kalau kemarin itu kan istilahnya gitu riding santai ya sama Fair sama Mas Wah itu, sehingga aku sendiri juga nggak terlalu pagi-pagi kayak gini gitu loh. Ya berangkat santai, berangkat jam berapa ya, sekiranya sekitar jam setengah 7 atau jam 7 gitu loh kalau nggak salah itu aku barusan keluar dari kos, yang sebenarnya kalau dari kosku ke daerah Pacet ke tikumnya aku sama teman-teman itu kira-kira cuma 30 menit, tapi kemarin itu bisa sampai berapa ya, aku 1 jam, hampir 1,5 jam kalau nggak salah itu baru aku nyampe ke teman-teman itu. Karena ketika pagi itu aku mau berangkat itu rem belakangku itu sudah trouble sebelumnya, jadi ketika mau OTW itu udah trouble. Cuman trouble-nya itu karena si pistonnya kaliper itu nggak mau balik, jadi dia menggigit terus ke piringan cakram itu, jadi ban itu nggak bisa jalan loh, nggak bisa muter. Cuman kok untungnya waktu itu kalau pakai bantuan mesin, jadi ketika mesin dinyalakan dipakai jalan itu dikendarai lah, intinya itu masih bisa, walaupun nyeret gitu, kerasa berat banget dan agak kasihan gitu kan sama Marsa ini ya. Karena pistonnya nggak mau balik itu, sehingga nyokot terus gitu, jepit terus. Itu kalau diputer sama tangan nggak bisa muter sama sekali ban itu. Akhirnya aku paksain pakai berkendara kayak gini ke bengkel pagi-pagi itu. Jadi saat itu aku emang ya udah ditunggu-tunggu sih sama si Fair sama Mas Wai di Tikum itu ya. Cuman aku ya ngasih info lah kalau memang sorry lagi trouble ini, masih reparasi gitu loh. Itu ada kendala di master remnya, jadi walaupun yang gigit yang jepit terus itu kalipernya itu, piston kaliper itu nggak mau balik, cuman permasalahan itu dari master remnya lur. Itu ada namanya master rem kit yang bentuknya seperti ini itu ternyata pernya ini udah nggak mau udah nggak lentur lagi dia. Karena apa? Karena berkerak ini lur mas. Jadi master rem ini kan bentuknya tabung ya, terus ya intinya dalamnya ini pada berkerak Pak. Itu karena apa? Karena sealnya ini yang di bawah ini itu sempat ya, mungkin ada sebelumnya udah kenapanya kurang tahu aku ya, karena memang kan ya kondisinya kan di bawah gitu loh. Kebetulan itu kan musim hujan, jalanan sering basah, sehingga itu karena hasilnya ini bermasalah, sempat ada cipratan air lah mungkin ya, karena dalamnya master rem ini itu ngerak semua itu loh, warnanya putih-putih gitu. Ini kotoran-kotoran dari keraknya ini, dari dalamnya ini waktu dibongkar. Itu saat paginya, saat sebelum aku ke titik kumpul, sebelum aku ketemu sama Mas Wei sama Fer. Lalu saat itu ternyata bisa direparasi nih si master rem ini tanpa perlu ganti master rem. Ya aku sendiri saya juga anggapanku itu karena ini sifatnya darurat, mendadak juga, kalau bisa sih direparasi dulu lah, gimana caranya gitu loh ya. Ternyata itu bisa, ini dikasih master rem kasih ya master rem kitnya apa ya, kalau nggak salah waktu itu aku lupa, kayaknya punya Satria deh kalau nggak salah. Cuman itu aku juga nggak tahu mereknya, namanya juga di bengkel-bengkel biasa ya, bukan bengkel resmi atau apa, karena hari Minggu pagi banget juga jam 7 kan jarang mungkin beberapa bengkel kalau udah buka jam segitu ya. Itu juga harganya itu seingatku cuman 25.000, jadi aku sama ongkos itu sekitar 50.000. Entahlah itu ongkosnya berapa, terus spare partnya itu berapa, kalian bisa perkirakan sendirilah. Cuman dengan harga segitu, ongkos segitu, itu udah dibenerin, sehingga ya aku sih awalnya ya bersyukur aja lah, udah bisa lagi. Dan emang saat itu udah kembali normal, pengiriman di belakang itu diinjek gini itu udah keras lagi. Akhirnya oke lah, aku berangkat nih ke arah Pacet, nyamperin Fer sama Mas Wai, dan kita akhirnya riding nih. Singkat cerita kita riding
main ke Cangar, sampai sempat kenalan sama Mbak Diana sama Mbak Arina itu. Ya cuman nggak sampai terlalu jauh ke Cangar juga kita ya, sampai atasnya Sendi itu nggak jauh dari Sendi, kita kan akhirnya balik itu waktu itu. Nah ketika itu kok kebetulannya saat itu aku lagi bahas tentang safety ya, istilahnya itu sharing safety sama Mas Wei waktu itu. Lah kok ternyata gitu loh, tiba-tiba itu terjadi musibah sama motorku sendiri gitu loh, yang mengalami trouble. Cuman sebenarnya trouble-nya ini bukan yang aku omongin sama Mas Wei saat itu gitu loh, karena yang biasa terjadi itu namanya rem blong itu di bagian kaliper atau di bagian kampas remnya. Jadi kampas remnya itu yang jepit cakram terlalu berlebihan, terlalu lama, sehingga kan panas, akhirnya kan kampas rem itu melunak sehingga nggak bisa jepit lagi, fungsinya hilang. Itu yang aku bicarakan sama Mas Wei waktu itu gitu loh. Cuman kok kenapa tiba-tiba itu motorku itu remnya blong itu dari mas remnya, ya entah bisa dikatakan blong atau gimana ya. Jadi remku saat itu diinjek ini kayak kosong, jadi malahan si piston kalipernya ini, piston kaliper ini nggak bisa jalan gitu loh. Jadi ketika tuas rem ini diinjek itu nggak ngaruh apa-apa gitu loh di kalipernya ini, karena dari pernya tadi, per yang mas rem kit tadi itu mungkin kalau menurutku sih ya, entah karena apanya atau mungkin memang spare part yang relatif terjangkau gitu ya, terus langsung dipakai berat-berat saat itu ya, mungkin bisa dikatakan rute berat lah kalau naik ke Cangar. Walaupun itu aku juga heran, padahal lo baru paginya baru ganti, dipakai ke Cangar pun itu nggak sampai jauh, nggak sampai ke Sumber Berantas, nggak sampai ke Buyuli gitu, cuman sekedar sampai situ aja udah balik. Nah ini mungkin bandel lagi gitu loh pernya, atau bisa jadi kalau ada pendapat juga sih karena masih baru sehingga pernya ini masih kaku gitu loh, jadi belum terlalu luas sehingga saat itu nyantol lagi, dia kaku lagi, nggak mau. Jadi si pegasnya dari mas rem ini nggak mau balik gitu loh lur, ketika diinjek cek itu nggak mau balik. Tapi juga nggak bisa mengendalikan kaliper ini tadi, piston kaliper ini, jadi nggak mau ngerem itu. Ya jadi permasalahannya itu di situ, bukan karena rem blong yang aku bicarakan saat itu gitu, karena itu yang terjadi sama aku kemarin tuh ya bukan bukan soal teknik berkendara yang kurang bener atau gimana gitu ya, karena emang kondisi spare part ya itu mungkin ada sedikit kesalahanku yang kira-kira itu bisa dibilang aku nggak memperhatikan kondisi kendaraan. Cuman persepsiku juga mungkin kalian semua bahkan mikir itu loh baru paginya gitu, masih hitungan jam belum hitungan hari barusan ganti. Ya karena spare part ya mereknya sih merek apa ya aku nggak terlalu memperhatikan, pokoknya saat itu udah panik lah intinya. Ketika trouble sebelum berangkat udah trouble, lalu dibetulkan spare part apa aja lah yang penting bisa balik, anggapanku gitu sih waktu itu. Ini ya sekalian masukan buat teman-teman semua itu, kalau memang pergantian spare part itu yang ya minimal sekiranya itu spare part yang fatal ya, seperti pengereman itu kalau bisa cari produk yang ori, walaupun nggak mesti ori pabrik, tapi itu seenggaknya itu branded lah, brandnya itu terjamin gitu. Kita nggak bicara soal murah atau mahal ya, tapi soal jaminan kualitas lah intinya. Ya mungkin cukup sampai di sini aja ya sharing-sharingku kali ini. Jadi hati-hati buat semuanya gitu loh, selamat menjalankan ibadah puasa. Buat yang puasa ya tetap, walaupun nggak puasa tetap gimana pun ini bulan puasa gitu loh. Kalau kalian suka jangan lupa di like, kalau nggak suka jangan diapa-apain. Jangan lupa di subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Cak Encu. Loncengnya dinyalakan sih, lupa. Ya udah lur, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing terang, ojo baper.